Hai Bray, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film yang cukup keren dan sangat memutar otak, yaitu The Accountant tahun 2016. Gue yakin dari kalian yang pernah menonton film ini, banyak hal yang belum dipahami untuk mengetahui secara detail isi filmnya. Dan inilah tugas gue, merangkum alur ceritanya untuk kalian. Oke lah, daripada banyak intro, mending kita masuk aja ke alurnya. Dukung juga channel ini, agar gue tetap semangat memberikan asupan hiburan kepada kalian. Scene diawali seorang pria sedang membuntuti sesuatu, diiringi suara tembakan. Setelah memasuki bangunan, dia yang melihat beberapa orang telah tergeletak, mengendap-endap menuju arah suara gaduh, dan film pun baru dimulai. Pada tahun 89, di sebuah panti penyakit saraf Hanover, sepasang orang tua dengan membawa kedua anaknya sedang konsultasi tentang keanehan anak pertamanya yang bernama Wolf, yang mana menurut keterangan si dokter, dari cara dia berperilaku, ternyata anak tersebut menderita autisme. Si ibu yang tak tahan atas anaknya ini ingin menitipkan di tempat ini. Namun sang ayah yang berlatar belakang militer ini menolak karena menurutnya kehidupan dunia sangat keras sehingga ia harus melatih anaknya pendidikan ala militer. Lalu, tanpa sengaja anak perempuan yang juga penderita autisme ini menemukan kepingan puzzle yang membuat Wolf kembali tenang. Sepulang dari panti, si ibu yang tak mau merawat anak seperti itu memutuskan meninggalkan keluarganya. Melihat hal itu, sang adik bernama Braxton yang hidup normal tak seperti kakaknya timbul rasa benci kepada ibunya. Dan kehidupan harus terus berjalan, ayahnya yang tak ingin anaknya lemah membawanya pergi ke Indonesia untuk belajar bela diri hingga batas limit. Ayahnya pun juga mengajarkan kepada mereka untuk kuat dalam hal mental, karena itu poin utama untuk menjalani hidup yang sangat keras. Hingga ketika Wolf telah menjadi orang sukses dan hidup cukup normal, namun ketika itu pula ibunya telah tiada. Mereka yang datang tanpa diundang oleh keluarga baru ibunya diusir secara paksa hingga menyebabkan perkelahian yang berujung ayahnya tertembak petugas. Dan karena perkelahian inilah, Wolf dimasukkan ke dalam penjara, sementara adiknya yaitu Brax tak diketahui kisah ceritanya. I never thought of myself as a quitter. Beberapa tahun kemudian, di kota Chicago, Wolf yang kini telah menyelesaikan masa hukumannya, kedatangan klien sepasang orang tua yang meminta bantuan untuk diselesaikan masalah keuangannya. Setelah diberi jalan keluarnya, mereka sangat berterima kasih dan mengajak Wolf mampir ke rumahnya. Medina, am I saying that correctly? Medina, yes, sir. Di kantor Financial Crimes Enforcement Network atau yang kita sebut Vincent, seorang perempuan yang bernama Medina sedang diinterogasi oleh Direktur Vincent yang bernama Raymond King. Selama bekerja baru ini, Medina ketahuan memalsukan identitas dari masa lalu yang kelam saat melamar sebagai agen. You better sit your ass back down in that chair, young lady. Ray memberikan pilihan untuknya, menerima sebuah kasus darinya atau rahasianya dibongkar sehingga dia akan masuk ke dalam penjara. I'm the only thing standing between you and significant prison time. Dengan terpaksa, akhirnya Medina pun setuju dan kemudian ia diperlihatkan beberapa foto mafia-mafia besar di mana seluruh foto tersebut terdapat satu orang yang sama namun memiliki nama samaran yang berbeda-beda. Mereka menyebutnya sebagai seorang akuntan. Do you like puzzles, Mary Beth Medina? Di sini, Medina diminta untuk memecahkan teka-teki yang ada demi mencari tahu siapa sang akuntan ini. Karena sesungguhnya, orang ini telah membantu pembukuan keuangan para mafia-mafia berbahaya di dunia. Dan uniknya mengapa ia selalu selamat dari para kliennya tersebut. Di sini, kita masih belum mengetahui arti dari perkataan Ray yang menyatakan kenapa ia selalu selamat dari kliennya tersebut. Sementara itu, Wolf yang baru saja pulang melakukan ritual untuk menenangkan diri dengan caranya yang rata-rata umum dilakukan pada seorang autisme. Singkat waktu di keesokan harinya, Wolf main ke rumah mantan kliennya untuk sekedar latihan menembak. Sempat diremehkan si Abah keahlian menembaknya, namun begitu target mengenai sasaran, si Abah sangat terkejut.
Setelah itu, ia menuju sebuah komplek parkiran dan memarkirkan di salah satu ruko yang ternyata dijadikan tempat penyimpanan uang dan senjata miliknya. Uang yang ia dapat dari klien disimpan dalam bentuk tunai untuk menghindari pelacakan identitas. Dan juga sebagai akuntan yang sering menangani kasus mafia, Christian Wolf terus-menerus berganti identitas dan berpindah-pindah tempat, sehingga dia tinggal di sebuah karavan ini. Dia tak sendiri melakukan pekerjaannya. Ada seorang perempuan yang disembunyikan identitasnya yang memanggil Wolf dengan sebutan Rimbut. Hello, Dreamboat. Salah satu tugas perempuan tersebut mencarikan pekerjaan yang menurutnya diduga ada korupsi di dalamnya. Namun saat ini tugas yang dicari bukan dari kalangan mafia, tapi lebih ke arah minim resiko, dan kebetulan ada yang ingin menggunakan jasanya, yaitu perusahaan legal yang bergerak di bidang pembuatan tangan dan kaki palsu bernama Living Robotics. Singkat cerita, Wolf mendatangi perusahaan tersebut untuk bertemu dengan kepala keuangan, yaitu Ed Clinton dan Rita, yang mana perusahaan ini telah kehilangan uang dan ada kejanggalan dalam pembukuannya. Dia ditugaskan untuk menginvestigasi karena akuntan sebelumnya tak sanggup untuk mengungkapnya. Setelah itu, Wolf bertemu dengan owner Living Robotics yang bernama Lamar Blackburn. Dia direkomendasikan dari salah satu pelanggannya untuk mengungkap pembukuan keuangannya. Dalam pencarian sang akuntan, Medina yang pusing meminta bantuan temannya yang bekerja di Departemen Keamanan untuk mengetahui sang akuntan dari bentuk fisik foto yang dia punya. Karena Medina kebingungan nama-nama samaran yang sering dipakai sang akuntan, semuanya seorang tokoh ahli matematika masa lalu. Berpindah ke negara Swiss, seorang tukang koit bayaran swasta sedang mengancam seorang CEO yang sudah membuat harga saham kliennya menurun. Dia pun mengancam CEO tersebut untuk berhenti berbuat itu, jika tidak dia akan menanggung resikonya. Kita kembali kepada Wolf yang mulai masuk kerja dan melihat seorang karyawan perempuan sedang tertidur pulas. Dia bernama Dana, akuntan sebelumnya sekaligus orang pertama yang mencurigai adanya kehilangan uang dalam pembukuan perusahaan. Namun karena Dana puyeng, sehingga pekerjaannya dilanjutkan oleh si Wolf. Di sisi lain, ketika di tengah-tengah konferensi pers, Medina mendapat telepon dari rekannya mengenai perkembangan info dari foto sang akuntan bahwa telah ditemukan kecocokan dengan video CCTV kepolisian di kota New York, yang mana pada tahun 2006, sang akuntan itu telah menghabisi 2 orang di jalanan dan masuk ke dalam markas mafia hingga menghabisi anggota mafia di dalamnya. Namun mereka masih belum mengetahui siapa sang akuntan tersebut. Setelah berbincang sedikit dengan Dana, seusai istirahat makan siang, Wolf melakukan pekerjaannya, yakni menghitung pembukuan perusahaan selama 15 tahun ke belakang. Dengan kemampuan matematikanya yang di atas rata-rata, ia menghitung dan menganalisa semua pembukuan hingga memenuhi dinding kaca. Sampai-sampai ia harus kerja semalaman. Hingga di keesokan harinya, ketika pekerjaannya hampir selesai, Dana yang baru datang terkejut karena Wolf hampir menyelesaikan pembukuan dalam waktu semalam dan telah diketemukan kebocoran keuangan pada tahun ke-8. Namun, tak lama kemudian, Rita datang untuk melihat hasil investigasi Wolf yang telah menemukan gap data kurangnya jumlah uang sebesar 61 juta dolar. Namun karena pekerjaannya belum selesai, Wolf belum menyelidiki siapa pelaku dari penyelewengan dana tersebut. Di kediaman Ed, ketika akan tidur, dia dikejutkan dengan kedatangan tukang koit yang kita lihat sebelumnya telah berada di rumahnya. Dengan datang bersama kedua temannya, dia diminta seseorang untuk menghabisi nyawa Ed dengan memberikan 2 botol insulin kepadanya. Ed yang mempunyai penyakit diabetes harus memilih ingin koit seakan-akan overdosis atau cara kekerasan, namun kalau istrinya terbangun, mereka akan menghabisi istrinya juga. Singkat waktu di keesokan harinya, Wolf kaget melihat hasil pekerjaannya telah dibersihkan oleh OB. Namun beberapa saat kemudian, Lamar datang untuk memberitahu kalau Ed telah ditemukan koit akibat overdosis. Dia tak mau ada korban lagi, sehingga memberhentikan pekerjaan Wolf karena menurutnya Ed tak mungkin melakukan bunuh. Meski telah diberhentikan oleh Lamar, Wolf yang gelisah tak bisa berhenti begitu saja pada pekerjaan yang sudah ia mulai. Dan sesampainya di rumah, untuk meredakan emosinya dia melakukan ritual menenangkan diri secara ekstrim.
Setelah kondisinya normal, Wolf keluar menuju rumah Abah untuk latihan menembak. Namun, tak lama datang dua pengkoit bayaran yang pernah berada di rumah Ed untuk meminta dipanggilkan Wolf. Again. Setelah melihat temannya tumbang, si botak yang panik hendak kabur lewat belakang dengan menyandra si Abah. Namun Wolf berhasil menargetkan kendaraannya dan segera menyelamatkan mereka. Setelah dipaksa mengaku, ternyata si botak tak tahu siapa yang menyuruhnya. Namun dia menunjukkan sebuah foto target selanjutnya, yaitu Dana. Hello, Dreamboat. Dana's in danger. Mengetahui bahwa Dana dalam bahaya, Wolf segera pergi menuju apartemennya. Dengan dibantu asisten perempuannya, Wolf akhirnya tiba di lokasi. Dan benar saja, sudah ada beberapa pengkoit bayaran yang siap untuk menghabisi Dana. Tepat pada waktunya, setelah menyelamatkan Dana, Wolf membawanya ke markas dan memberitahu kepadanya bahwa seseorang yang belum diketahui menginginkan nyawa mereka berdua. Dan kemungkinan itu adalah orang yang menggelapkan keuangan di Living Robotics. Namun pandangan Dana teralihkan pada lukisan terkenal yang nempel di langit-langit. Sementara itu, Medina sedang menganalisa suara-suara yang terekam ketika penyerangan di markas mafia, dan di antara suara tersebut terdengar intonasi aneh yang diucapkan seorang lainnya. Dan menurut informasi yang ia dapat, intonasi itu adalah yang biasa diucapkan oleh anak dengan gangguan saraf seperti autisme. Hingga ia mengingat beberapa nama samaran seorang akuntan yang sedang ia cari. Dari nama tersebut ia baru menyadari kalau mereka semua penyandang autisme. Lalu singkat cerita, ia segera menemui seorang teman untuk melacak data akuntan di negara ini yang berpenghasilan di atas $1 juta. Namun sayangnya, yang berpenghasilan sebesar itu rata-rata di atas 60 tahun. Dan ada satu akuntan lain yang lebih muda, namun sayangnya tak berpenghasilan besar. Tapi pada saat ditunjukkan foto kantor akuntan tersebut, Medina ingin mengecek pemilik usaha di ruko di deretannya yang ternyata ownernya adalah sama. Dan nama akuntan tersebut adalah Christian Wolf. Mengetahui ini, akhirnya Medina dapat memecahkan teka-teki yang diberikan Raymond King. Kita kembali kepada Wolf dan Dana yang untuk sementara waktu sembunyi di sebuah hotel. Di sini, Wolf menceritakan kalau uang yang telah digelapkan di Living Robotics telah dikembalikan semua. Namun di tengah percakapan, Wolf teringat kasus yang hampir sama, yang mana tujuannya hanya untuk memutar uang yang digelapkan menjadi berlipat-lipat setelah diinvestasikan. Dan ketika telah mendapatkan hasil, uangnya dikembalikan. Mendengar kasus tersebut, Dana mencurigai Rita lah yang menggelapkan dana tersebut. Dan untuk memastikannya, Wolf segera menuju rumah Rita. Setelah sampai, Wolf mencurigai seseorang yang berjalan sendirian. Namun tiba-tiba, tak menemukan pria barusan, Wolf memasuki kediaman Rita dan didapatinya telah terbujur kaku. Dengan ini, dia menebak kalau bukan Rita lah pelakunya, melainkan owner itu sendiri, yaitu Lamar. Sepulang dari kediaman Rita, Wolf meninggalkan sepucuk surat yang isinya dia akan memberikan sesuatu berharga. Lalu setelahnya, Wolf pergi meninggalkan Dana. Di keesokan harinya, Medina yang semeringah langsung menceritakan pencapaiannya itu kepada Ray, dan ternyata diketahui juga kalau Wolf kerap menyumbangkan penghasilannya pada sebuah panti penyakit saraf. Kemudian, mereka bersiap-siap menuju kediaman Wolf yang berada di Chicago. Namun Wolf tak bodoh, dia sudah tak berada di sana dan hanya menemukan beberapa CCTV beserta senjata berat. Setelah mengetahui nama asli sang akuntan itu, Ray menceritakan bahwa Wolf adalah mantan tahanan angkatan darat yang sempat dipenjara karena membuat kericuhan saat pemakaman ibunya, sehingga membuat ayahnya koit.
Di dalam penjara, Wolf dekat dengan pria tua yang bernama Francis yang mengubah hidupnya dari militer menjadi akuntan handal. Ilmu yang dia serap begitu cepat hingga Francis sangat senang karena memiliki penggantinya. Usut punya usut, ternyata Francis adalah legenda penggelapan uang yang mengerjakan pembukuan mafia keluarga Gambino selama 40 tahun lebih. Dan suatu hari keluarga tersebut berpikir kalau Francis bisa balik menyerang sehingga menjadi ancaman mereka dan harus segera dilenyapkan. Namun, Francis berhasil selamat dan menyerahkan diri ke federal untuk membongkar semuanya. Dengan berharap mendapat perlindungan negara, namun Ray yang menangani kasus ini tak mengindahkannya. Hingga suatu saat masa tahanannya berakhir, Francis bebas dari penjara. Namun sayangnya, beberapa jam setelahnya ia ditumbangkan oleh keluarga Gambino dengan siksaan yang pedih. Untuk menebus rasa bersalahnya, Ray mencari geng mafia tersebut dan mengintainya selama berbulan-bulan. Hingga dia melihat seseorang yang tiba-tiba membantai para geng mafia tersebut. Dan ketika dia memasuki bangunan itu, seseorang tersebut telah berada di belakang Ray. Dan ternyata, pada scene awal film adalah Ray yang hampir menjadi korban setelah ditodongkan senjata oleh sang akuntan. Namun pada saat itu, Ray belum mengetahui nama asli dari sang akuntan. Setelah kejadian itu, ketika Ray hendak mengajukan pensiun, dia mendapat panggilan telepon dari orang yang sama dengan yang memanggil Wolf Dreamboat. Sejak saat itu, ia tak lagi mencari tahu sang akuntan hingga dia menugaskan Medina. Lalu, sesaat kemudian, suara telepon berdering dan memberitahu kalau ada penggelapan uang untuk menghindari pajak, yaitu dari perusahaan Living Robotic. Dan tak lain, itu adalah telepon dari asistennya Wolf. Dan di sini, kita mendapatkan jawaban arti dari perkataan Ray yang menyatakan kenapa Wolf selalu selamat dari kliennya itu. Karena setelah bekerja sama dengan kliennya, Wolf selalu membocorkan kepada Ray kalau mantan klien-kliennya itu melakukan pencucian uang atas tindak kriminalnya. Good, Ike. All clear. Rock and roll. Sementara itu, ketika hari telah gelap, Lamar yang menyadari kalau si akuntan telah mengetahui bahwa dialah pelakunya, mengumpulkan beberapa kriminal bayaran untuk melindunginya dari sang akuntan. Namun tiba-tiba terjadi penyerangan dari luar. Setelah menghabisi banyak penjaga, Wolf memasuki rumah dan membantai sisanya. Namun, pria ini hanya mengamati lewat monitor dan sepertinya mengenali sang akuntan. Dan ternyata benar saja kalau itu adalah orang yang dikenal, yaitu Christian Wolf. Dan pria ini adalah Braxton, adik kandung dari Wolf yang telah 10 tahun lama tak bertemu. Hello, Braxton. Braxton pun melampiaskan amarahnya karena kecerobohan Wolf mendatangi kediaman ibunya untuk melayat berakibat ayahnya tewas. Lamar yang tak mengerti apa yang terjadi menghampiri mereka berdua dan meluapkan emosinya. Namun, Shit. Why in God's name did I ever hire you? setelah selesai, Wolf pergi meninggalkan Brax dan menyuruh jangan mencarinya karena sesungguhnya Wolf lah yang akan memantau keberadaannya. Setelah beberapa lama, Dana yang menjalani kehidupan seperti biasa menerima kiriman paket dari seseorang, dan paket tersebut adalah lukisan dari Wolf. Di akhir cerita, Sin berpindah ke panti penyakit saraf Hanover, tempat di mana Wolf dan keluarganya dulu sempat berkunjung. Dan panti ini adalah tempat di mana sebagian besar penghasilan Wolf disumbangkan. Lalu terlihat seorang wanita penyandang autis yang tak bisa berbicara, menunjukkan komputer canggihnya menjadi media bicara kepada seorang anak yang sedang berkunjung. Hello, Dreamboat. Shall we chat? Dan ternyata fakta yang mengejutkannya, wanita yang bernama Justin ini adalah asisten yang membantu Wolf selama ini. Dan dia juga adalah anak perempuan yang menemukan sebiji puzzle ketika Wolf kecil. Lalu dengan ini film pun berakhir. Yoslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.